Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Salsya Leli Nurjana dari Laser CPNS 2020 PPSDM Gelombang 1 Angkatan 3 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut ya, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang saya buat, yaitu mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara, di mana saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Pertama, yaitu dari definisi wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana yang kita tahu bahwa wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita mengingat kembali mengenai definisi wawasan kebangsaan, maka kita akan mundur sedikit untuk mengingat kembali mengenai sejarah dari wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana berawal pada tanggal 20 Mei 1908. Di sana tuh awal pergerakan nasional, di mana pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1928, sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional yang pertama kalinya ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkannya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan diawali menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu terdapat konsensus dasar, di mana terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua yaitu ada UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut itu dengan Pancasila. Nah, selanjutnya ada NKRI, di mana NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu tuh terdapat negara baru, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika, di mana maknanya sendiri itu dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebab menurutnya meskipun secara keseluruhan terdapat perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Nah, poin terakhir yang akan saya sampaikan pada wawasan kebangsaan ini yaitu lambang-lambang negara, di mana terdapat 4 lambang-lambang negara. Yang pertama itu ada bendera negara, di mana bendera negara kita adalah bendera merah putih. Kemudian yaitu bahasa negara, yaitu Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian terdapat lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara. Nah, nilai-nilai setelah kita mengenal tentang wawasan kebangsaan kita, maka kita bisa mengimplementasikan atau melakukan sikap dari pengetahuan wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu sikap bela negara. Di mana poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu definisi bela negara tersebut terlebih dahulu, di mana bela negara yaitu merupakan tekad, sikap, dan perilaku dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.
Nah, poin selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui definisi dari bela negara, upayanya apa nih? Upaya untuk bela negara. Nah, apa itu upaya untuk bela negara? Jadi, upaya bela negara sendiri itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita mengetahui definisi bela negara dan upaya bela negara sendiri tersebut, terdapat dasar hukum dari bela negara itu ya, dari nilai-nilai bela negara sendiri itu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu 5 nilai bela negara. Yang pertama, ada cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan 5, kemampuan awal bela negara. Nah, kita sebagai ASN juga mempunyai fungsi-fungsi ASN dalam upaya bela negara, di mana yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Otomatis kita harus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengajak warga negara lainnya untuk tetap mencintai dan sukarela membela negara Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.